Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, alhamdulillah di pertemuan perdana ini di kelas 10 di SMA Muhammadiyah 01 Medan ini kita pertama kali berjumpa di sini ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Reza Hidayat, bisa kalian panggil Reza. Kemudian saya di sini diamanahkan oleh kepala sekolah untuk mengampu di bidang mata pelajaran ilmu tajwid Al-Quran yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan kita bahas sedemikian rupa. Kemudian durasi waktu pembelajaran ini terbilang maksimal 25 menit per satu mata pelajaran. Ya, nanti diharapkan kepada kalian semua agar dapat membuka di handphonenya, bisa dibuka handphonenya Al-Quran, aplikasi Al-Quran. Soalnya kita nanti ada praktek cara membaca Al-Quran itu sendiri dari beberapa hukum tajwid yang bakal saya jelaskan kepada kalian semua. Baik, sebelum memulai masuk pendalaman materi, ada terlebih baik dahulu kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah, yang mana nanti saya duluan membaca, kemudian kalian ikuti. Oke, baik, untuk mengambil manfaat dan pahala dari Allah, kita akan membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang, jangan tapi i, karena baris kasroh i. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kenapa saya tekankan kepada kalian semua? Yang pertama alasan Al-Fatihah ini merupakan bagian dari intisari Al-Quran dan juga merupakan termasuk dalam rukun dalam sholat. Jadi ketika kalian membaca Al-Fatihah tidak sesuai makhrajnya, tidak sesuai dengan kaidah tajwid di dalamnya, maka artinya pun salah dan sholat pun menjadi batal. Apabila rukun sholat ada tertinggal, maka tidak sempurnalah sholatnya. Makanya perlu saya tekankan kembali untuk pada kita semua, terus untuk diri saya pribadi, selalu mengulang-ulang tahsin surah Al-Fatihah ini di setiap pembelajaran kita sebelum kita memulai. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Qra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat membawa syafaat bagi pembacanya. Kemudian di sini saya akan memaparkan kepada kalian semua tentang pengertian ilmu tajwid. Ini dari awal kita bahas ya. Bisa kalian semua lihat ke PPT ya. Oke. Pengertian ilmu tajwid. Menurut para ulama, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara mengucapkan huruf dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian ilmu tajwid ini juga bertujuan untuk memperindah bacaan Al-Quran dengan tidak mengabaikan hak dan mustahaknya huruf. Bila dicernai dari segi maknawi, menurut para ulama ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara mengucapkan huruf-huruf. Itu nanti ada pembahasannya, yaitu di tentang makharijul huruf, bagaimana cara mengucapkan huruf hijaiyah itu sendiri, di mana tempat keluarnya, bagaimana sifatul hurufnya. Itu nanti kita pelajari di beberapa pertemuan ke depan. Kemudian dengan tujuan untuk memperindah bacaan Al-Quran. Di sini juga ada dalilnya ya, di Al-Quran surah Al-Muzammil, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan cara bacaan tartil. Menurut sebagian para ulama, warattilil Qur'ana tartila itu dikata tartila, di situ bisa dimaknai kata tartil itu sendiri. Di situ mengandung makna membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah tajwidnya, pelan-pelan dan teratur, dan keluarkan hak hurufnya itu sesuai mustahaknya, gitu ya. Oke, kemudian tadi ada korelasi atau relevansinya dengan slide penjelasan yang pertama saya bahas tadi. Dasar hukum atau dalil mempelajari ilmu tajwid itu sendiri. Di sini dia, warattilil Qur'ana tartila di surah Al-Muzammil ayat yang keempat, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan atau tartil. Dalam mempelajari ilmu tajwid dari aspek teoritis itu sendiri, ini merupakan suatu fardu kifayah, yang mana menerapkan ilmu tajwid itu dari aspek praktik adalah fardu ain bagi setiap muslim. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Adapun manfaat dan tujuan mempelajari ilmu tajwid itu ada beberapa poin. Yang pertama, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran agar terhindar dari kesalahan ketika pengucapan huruf dan agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ada di dalam sebuah hadis, mungkin kalian semua Bapak kira sudah pernah dengar, yang mana dalam hadis itu berbunyi, barang siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan 10 kebaikan. Baru Rasulullah menjawab, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf gitu ya, tapi alif 10 huruf, lam 10 huruf, mim 10 huruf. Maka apabila kita lihat dari segi pahala, insyaallah Al-Quran ini semua ucapan yang dikeluarkan dari lisan kita baca dari surah An-Nas, dari surah Al-Fatihah ila akhir surah An-Nas,
semua akan mengandung kebaikan. Sebab apa? Karena di dalam setiap pengucapan hurufnya terdapat pahala, lipat ganda pahala. Oke, yang kedua, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, untuk menjaga lisan dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Nah, ini sudah tentu, makanya ada namanya ilmu tahsin. Tahsin bisa diambil juga dari bahasa Arab untuk yaitu bisa dikorek bahasanya secara maknawi. Itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mempelajari baca Al-Quran. Tentu untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan dalam praktik baca Al-Quran. Yang kedua, untuk membantu memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, di sini para ulama-ulama Quran tentunya mereka juga harus paham bagaimana cara membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar agar bisa ditafsirkan, agar bisa didalami ilmunya secara mendalam. Terlebih-lebih ini diperjelas di dalam ilmu ulumul Quran. Oke, baik, kita masuk ke kaidah ya dan jenis-jenis tajwid. Di sini kita akan membahas hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin ini saya mengambil di sini yang 4 bagian itu ya. Izhar halqi, idgham, kemudian ikhfa dan iqlab. Oke, sebentar. Sebelumnya kalian sudah ada pernah mengenal istilah ini? Sebelum saya lanjut, coba angkat tangan dulu. Ada yang tahu izhar apa? Angkat tangan satu orang. Siapa yang tahu izhar? Satu orang aja, angkat tangan. Sebelum kita lanjut, cepat. Ilham, ada yang tahu? Nah, gimana ya kali? Masa nggak ngaji? Kemudian ikhfa, iqlab, ada yang tahu? Satu orang saya bilang, bukan ramai-ramai, bukan secara berjamaah. Satu orang aja nggak apa-apa. Enggak saya memalukan, enggak. Kita belajar itu untuk mencari kesalahan orang. Coba, siapa? Kamu bisa? Coba apa itu ikhfa, izhar? Salah satu dari keempat ini aja. Iya. Itu jelas, dengan itu ikhfa itu sama-sama, ikhlas itu menghilangkan murni. Ada yang lain? Enggak, benar. Ada yang lain? Satu lagi lah dari kaum Adam, coba. Ada? Kaum Hawa tidak ada. Kaum Adam ada Pak. Coba satu orang aja, Bang Arif. Bisa? Tanya dulu. Coba lah dulu, coba. Apa yang tahu tentang yang kamu tahu tentang izhar halqi? Nggak tahu, apa sih belajar Pak? Dari SMP nggak belajar, nggak ngaji. Kemana? Itulah mandi pare. Oke, coba ya. Kita lanjut. Oke, next. Tolong diperhatikan ya. Hukum mati dan tanwin. Pengen belajar. Mandi dalam pare. Oke, itu ada izhar halqi. Nah, ini dia. Izhar halqi. Pengertiannya coba lihat sama-sama. Izhar halqi artinya dibaca jelas, izhar jelas ya. Kemudian ini pakai rumus juga, bukan matematika, ini pakai rumus. Kita pun di ilmu tajwid pakai rumus juga ya. Nah, itu izharnya jelas. Kemudian untuk secara kontekstual kalian bisa mengingatnya dengan rumusnya itu sendiri nih ya. Oke. Itu rumusnya di situ apa? Coba baca sama-sama. Apabila, coba baca sama-sama.
Apabila nun sukun hurufnya ada berapa? 6. Oke. Sebelum itu tahu kalian kan apa nun sukun tahu? Nah, dia nggak tahu pasti. Oke, saya jelaskan dulu. Gak apa-apa, namanya kita belajar. Nun sukun itu nun mati, ini tandanya. Kalau tanwin itu dia baris dua, baris atas an, in dan un. Nah, inilah dia ya. Namanya nun sukun, ini tanwin. Oke. Nih, ini harus kalian pegang dulu dasar ini. Baru bisa lanjut kemari. Baru di situ tadi apa katanya? Apabila nun sukun bertemu dengan bertemu dengan huruf atau tanwin ya. Tanwin. Nah, tadi dia hurufnya bertemu dengan huruf halqi. Apa dia hurufnya? Ain. Nah, benar. Terus ha besar kecil. Ucapkan dia sesuai dengan mustahab hurufnya. Ha besar. Ha. Nah, oke. Apa huruf pertama? Ha. Ya, sepakat kita. Oke. Kemudian ain dan nih. Lagi. Ha besar ya. Oke. Lanjut. 2, 3, 4, 5. Nah, hamzah yang ke terakhir. Oke. Sini bisa kalian lihat juga ke depannya. Nah, izhar itu secara bahasa dia dibaca jelas tanpa ada unsur dengung sedikit pun. Oke, ada penulisnya yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang sudah tergolongkan di dalam izhar ini, yaitu ada 6, ain, ha, dha, kha, ha dan hamzah alif, gitu ya. Maka apabila kedua ini bertemu di dalam dengan huruf-huruf ini, maka cara bacanya itu jelas tanpa ada unsur dengung sedikit pun. Oke, contoh ya, sama-sama kita baca. Bukmun umyun. 1, 2, 3. Bukmun umyun. Enggak, itu koma, beda ayat. Oke. Di situ di mana letak apanya? Hukum izharnya. Bukmun umyun. Bukmun Oke, di mana sih? Sini aja. Dia enggak tinggi lagi. Di mana? Mimnya baris apa? Tanwin bertemu ain. Nah, ini di sini dia letak hukum izharnya. Oke. Itu satu. Kemudian coba baca yang kedua. Nah, coba dari kaum Adam. Di mana letak hukum izharnya? Jangan bangun sih. Coba satu orang. Yang mana? Tun itu baris apa? Tanwin. Ya, dhamma tain. Dhamma tain bertemu dengan huruf ha. Oke, itu harus digarisbawahi biar ingat gitu ya. Baru wa min khalfihim. Di mana? Oke, baru lanjut min ladunhu. Nun bertemu dengan besar ya, bukan bertemu dengan lam, beda lagi itu. Oke, baru wasiqin idza waqad. Tanwin apa itu? Hamzah. Hah? Fatah. Kasrah tain bertemu dengan hamzah ya. Yang terakhir min ghillin. Di mana? Nah, oke. Ya, bisa dapat dicerna ya. Oke. Lanjut kita ke pembagian hukum idgham. Idgham itu apabila di hukum nun sukun dia terpecah dua. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Oke, pengertian idgham itu bisa kita lihat ya sama-sama. Secara etimologi, dia dalam bahasa Arab idgham itu artinya memasukkan.
ini adalah lanjutan lagi, bukan memasukkan yang lain. Sementara itu, dari segi istilah dari ilmu tajwid itu sendiri, idgham adalah artinya menggabungkan ya bacaan dua huruf dengan membunyikan bunyi salah satu hurufnya aja. Oke, di sini ada pembagiannya, idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Oke, idgham bi gunnah itu dia secara eksplisitnya bisa dimaknai bersama. Dia apabila di situ coba kita lihat bersama ya, memasukkan dengan dengung ya. Soalnya kita lihat dari judulnya bi gunnah. Bi itu kan kalau dari bahasa Arab dengan ya. Gunnah berarti memasukkan dengan gunnah. Kadar dengungnya itu 2 harokat. Oke. Kemudian ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf apa aja huruf di dalam bi gunnah? Nun. Ada berapa? 4. Apa aja? Nun, mim, waw, Dan ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 ini, cara membacanya didengungkan atau dimasukkan dengan dengung. Oke, di situ udah saya buat kurang lebih kadar dengungnya 2 harokat atau 2 ketukan, gitu ya. Coba yuk sama-sama kita praktekkan. Pertama, faman ya'mal 2, 3. Yang mana itu apa di gunanya? Oke, itu satu baru. Wa min waraihim 2, 3. Yang mana? Dia 2 ketukan atau 2 harokat ya. Dia didengung, nggak dilamakan. Baru yang ketiga, wasultanim mubin 2, 3. Yang mana? Tanwin bertemu dengan mim. Ingat ini rumusnya, nun sukun atau tanwin. Oke, terakhir lan nasbiru 2, 3. Yang mana? Oke, berapa harokatnya? 2. Oke, kemudian idgham bila gunnah. Artinya memasukkan dengan tidak ada unsur dengung karena ada kata la bi la ya, dengan tidak dengung berarti perlawanan dia ya. Di sini hurufnya ada 2 apa aja? Kaf dan rumusnya sama seperti ini. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, maka cara membacanya tidak ada unsur dengung. Berarti langsung nggak ada dimasukkan ya. Di situ saya buat min ladunka. Ya, coba 2, 3. Min ladunka. Itu apa? Nggak Nggak ada unsur. Baru lanjut 2, 3. Apa di situ? Nun. Baik, lanjut ya. Ikhfa, ini ikhfa. Mungkin saya kasih contoh satu-satu, mengingat waktu kita terbatas ya, karena hurufnya ada 15. Mungkin satu-satu saya contohi. Banyak kali nanti waktunya. Cuma yang perlu kalian ingat, dia sama juga. Apabila nun sukun atau tanwin, artinya ikhfa itu disamarkan bunyinya gitu ya. Contoh misalkan surah apa jadi saya buat banyak. Oh, nggak ada. Nanti bisa kalian cari sendiri. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa. 15 huruf ya. Ada 15 huruf ikhfa itu. Jadi di dalam mushaf Al-Qur'an itu disinilah hukum itu banyak. Hampir di setiap satu baris ayat pasti ada unsur apanya, ikhfa-nya gitu ya. Ini cara membacanya dengan juga 2 harokat atau 2 ketukan. Coba kalian baca bersama apa saja huruf di situ.
Pertama. Ta, sa, dal, jim, zal, zai, sim, shim, shod, dot, ho, so, fa, kof, kaf. Coba satu orang saja sebutkan. Gak apa-apa, searching saya Google, gak apa-apa. Satu dari cowok, satu dari cewek, satu dari cewek, satu dari cowok. Coba, gak apa-apa searching dari salah satu huruf ini, gak apa-apa, saya mendengar. Hukum ikhfa. Siapa yang bisa tunjuk tangan, acungkan jarinya, langsung dibaca, praktekkan ya. Coba dari cewek dulu, siapa yang mau baca? Ada? Searching saja, nggak apa-apa. Banyak di Al-Quran itu. Di ayat 2 pun ada dalam Al-Quran. Ayat 3-nya ada. Coba Kak Robianto ya. Coba. Coba baca lengkap ayatnya dari awal. Hah? Oh, jangan. Nggak apa-apa, kita belajar. Ya, kita nikal. Kita belajar Kuat, ikhlas. Kuat. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tuh, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nun sukun bertemu apa? Wah, ada di situ Pak. Ada yunfiqun. Jadi sama dengan bacaannya ya. Tidak burukan gitu. Oke, coba dari kaum Adam dulu. Min syarri ma khalaq. Bang Sani, benerin dulu Bang Sani di surah Al-Falaq. Mil Syarri ma khalaq. Syaddi, tipis. Ya syarri. Jangan syarri. Syarri apa? Yang tipis itu. Iya. Lagi kayak apa nih suaranya? Mil syaddi. Lebarkan dia karena dia baris kasroh ya. Baris syarri. Syarri itu berlangsung dia. Oke, itu benar. Oke, situ nun sukun bertemu dengan huruf Sya. ada di sini syaratnya. Oke, kita lanjut ke pembagian yang terakhir, ada iqra. Oke, secara bahasa dia membalik atau mengubah dari suatu hukum bacaan yang awalnya gitu ya, yang mana tetap sama berpatokan di sini juga nun sukun atau tanwin. Yang membedakannya huruf-hurufnya aja, makanya kalian harus bisa mencerna apa itu hurufnya di izhar, apa di ikhfa, di iqlab, dan di idgham, di gunnah maupun di idgham bila gunnah. Di sini hurufnya yaitu huruf ba ya. Apabila nun sukun bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka caranya diubah menjadi mim, ditemukan dengan dua harokat. Oke, contohnya saya buat itu. Kalla la yumbadanna fil huqamah. 2, 3. Yang ceweknya ada dulu. Ya, baca semua sama-sama. Kalla, 2, 3. Oke Kak, coba kalian lihat ini huruf za, bukan za, bukan kalla la yumbaza, tapi kalla la yumbadan. Lidahnya digigit. Badada. Ulang, 2, 3. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Oke, di situ di mana iklabnya? Mati bertemu dengan ba. Jadi diubah menjadi mim. La yumba, dua harokat. Oke, coba yang cowok. 2, 3. Oke, di sini ya. Nah, ini apanya iklabnya? Nun sukun bertemu dengan ba, dia dileburkan menjadi mim. Dua harokat temunya. Oke, yang kedua. La nasfa'an
tiga. Nah, di mana sih itu? Baris apa? Tanwinnya tanwin apa itu? Fathah tain bertemu dengan ba. Nah, ini dia ya. Menjadi mim ya, dirubah. Tanasfa'an min nasiyah. Oke, yang terakhir. Wa anta hillum bihadzal balad. 2, 3. Bihadza, huruf za bukan za, lidahnya digigit. Bihadzal balad. Coba ulang 2, 3. Oke, di sini gimana apanya? Ikhlasnya? Ya, dhammah T bertemu dengan huruf ba. Coba satu orang saja jelaskan ada hukum apa saja di sini. Ikhfa. Mana yang pertama? Coba Sani dulu, Bang Sani. Ya, ada hukum apa jumpa apa? Ada informasi. Bertemu. Sebentar. Oke, satu. Kemudian Ikhlas. yang mana Bang? Itulah. Itu ya. Ya, tanwin jumpa ba. Kemudian ini apa? Ikhlas. Mana ikhlas? Apa tadi? Ilubi. Oke, kemudian setelah dari kalimat ini ada hukum apa lagi? Kol-kola Di akhir. di akhir kol-kola apa namanya? Bro. Oke, itu ya. Oke, alhamdulillah dengan berakhirnya penjelasan hukum ikhlas ini, maka berakhir pula lah pembelajaran kita pada hari ini. Makasih, Pak.